ada jawaban. Bro Hasim, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, semuanya. ya, salam damai sejahtera bagimu. Oke, ada mau ditanya bro? Mau tanya apa ya? Saya masih nyimak dulu ini apa yang dibahas dulu. Apa Oh ini? ini bicara tentang iman Kristen, tentang apapun boleh ditanya. Selama kita bisa Oke, jawab, ada data di Alkitab, kita akan jawab. Kalau tidak ada siap, data, kita cari. siap. Nah ini enak ini. Oke, Jadi gini bang, silahkan. eh, saya kan untuk saya juga sebagai Muslim juga belajar juga Alkitab gitu loh. Ini menarik yang saya bahas. Jadi selain surat ini kenapa ada ayat seperti ini? Pasti saya kan nyari datanya juga di luar itu juga gitu loh. Oh, Tentang Samuel 15:3. Samuel mana? Ada 1 Samuel, 2 Satu Samuel, Samuel, 1 Samuel 15:3. 1 Boleh saya Samuel. bacakan Bang ya? Kita tunjukkan, bukan hanya dibacakan. Oke, siap, siap. Ini kita buka 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 3. Oke, kita baca ya. Jadi, nah ini tak besarkan. Oke, perhatikan ya. Burem itu, burem. Ya, ini karena kurang Oh, pencahayaan. fokus kameranya kayaknya. Nah, udah enak. Ya. Oke. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Banolah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Oke? Pertanyaannya apa? Iya. Kenapa ada ayat seperti Jadi ini? setelah saya pelajari ayat ini sebenarnya ayat ini muncul istilahnya ini dalam rangka balas dendam apa yang dilakukan orang Amalek 420 tahun yang lalu, kan gitu Bang ya? Koreksi Bukan kalau saya 400, salah. bukan 420 tahun yang lalu. 420 tahun sebelumnya Itu pun setelah salah. kejadian ini. Ini di zaman Saul. Saul itu hidup sekitar tahun 900 seribuan ya. Seribuan sebelum Masehi. Situ. Oke. Iya. Terus yang mau ditanya, kenapa begitu Tuhan itu sadis gitu ya? Iya. Kenapa Tuhan Ini itu menyuruh Saul untuk genosida? Itu Bang. oke. Aku boleh ada sumber lain mungkin penjelasannya di ayat ini gitu. Oke, begini. Kalau kita berbicara tentang sejarah Israel berkaitan dengan bangsa Kanaan, kita harus tahu bahwa panggilan Israel itu apa. Perhatikan ya. Panggilan Israel itu ada di dalam Kejadian 12. Jadi harus tahu dari sejarahnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini dulu panggilan Israel. Bentar, tak nyalain lampu dulu. Perhatikan ya. Kejadian 12, perhatikan di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeri ini, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Ayat 2 perhatikan ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, jadi Israel diberikan panggilan kepada Abraham dan Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu ya. Tapi di ayat 3 perhatikan. Aku memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ada sebut namanya dwi rangkap ganda. Tugas daripada Israel. Tugas mereka apa? Yang pertama menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Tetapi ketika mereka ditolak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, maka mereka menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Paham sejauh ini? Itu panggilan Israel. Paham. Mereka dipanggil menjadi berkat, tetapi bagi orang yang tidak mau Israel menjadi berkat, maka Israel akan dipakai Tuhan menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Jadi Israel itu menjadi alat berkat Allah bagi dunia, sekaligus alat kutuk hukuman bagi dunia. Pertanyaannya tadi, kenapa bangsa Amalek itu harus ditumpas? Karena bangsa Amalek menolak orang Israel sebagai berkat bagi mereka. Di situ. Bahkan orang Amalek itu mengajak orang Israel untuk berdosa, untuk hidup dalam dosa. Bahkan mereka menjadi perangkap bagi orang Israel untuk memusuhi Allah. Maka mau tidak mau, karena mereka ditolak menjadi berkat, otomatis mereka akan menjadi kutuk bagi bangsa Amalek. Begitu praktis penjelasannya, bro. Itu. Jadi kalau orang-orang dewasa yang dimusnahkan di orang-orang Amalek ini, dosa apa yang ditanggung, yang bayi, lembu maupun domba, hingga keledai itu ikut dimusnahkan, Bang? Oke, pertanyaannya akan terjawab kalau kamu mengerti peristiwa tentang Sodom dan Gomora dan mengerti peristiwa tentang Nuh. Saya mau tanya sama kamu, peristiwa Nuh yang selamat berapa orang? Versi Alkitab yang ditulis zaman Musa 1500 sebelum Masehi, yang selamat 8 orang dari seluruh total penduduk bumi. Pertanyaannya, apakah Allah itu jahat sehingga hanya menyisakan 8 orang? Saya yakin di zaman Nuh itu yang mati bukan hanya kambing domba semuanya, karena domba yang masuk itu yang dikatakan di situ hanya berpasang-pasangan. Manusia dari seluruh total penduduk dunia hanya 8 orang yang selamat. Beranikah kita menyatakan Allah itu sadis? Tidak. Bahkan di situ yang menjadi alat Allah dalam menghukum manusia apa? Air bah. Ini dulu, air bah. Oke, kita bicara tentang Sodom dan Gomora. Yang selamat hanya 3 orang, hampir 4. 1 gagal di tengah jalan, istri Lot. Pertanyaannya adalah, apakah Allah jahat? Mendatangkan api dari langit, membakar kota Sodom dan Gomora. Semua manusia, sak kambing-kambing, sak semut-semut, sak tungir-tungir, mati. Hanya yang selamat 3 orang. Itu pun kemudian gagal. Apakah Allah kita katakan kejam? Tidak. Kenapa? Karena kekudusan Allah lebih berharga daripada seluruh yang ada di dunia ini. Karena janji Allah kepada Abraham untuk memberkati bangsa-bangsa lebih berharga daripada semua bangsa-bangsa yang harus diberkati. Maka ketika bangsa Amalek itu tidak menghargai berkat keselamatan dari Allah melalui bangsa Israel, maka wajar dan pantas Allah menghukum bangsa Amalek oleh karena kekudusan Allah memakai bangsa Israel. Itu harus kita pahami. Jadi jangan pernah nilai kekudusan Allah, kesucian Allah berdasarkan jumlah manusia. Karena kekudusan Allah itu lebih mahal daripada seluruh ciptaan. Maka kekudusan Allah tidak dapat diinjak-injak oleh dosa manusia. Siapakah manusia? Apa harga manusia di hadapan Allah? Tidak ada. Karena Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Jika manusia itu tidak mempermuliakan Allah, maka Allah juga berhak membinasakan manusia itu. Bahkan saya peringatkan ini. Saya peringatkan ini. Nanti Yesus akan menghukum semua orang di neraka. Yaitu mereka yang menolak Yesus untuk membawa mereka ke surga. Apakah kita katakan Yesus sadis? Tidak. Jadi sejatinya bangsa Amalek dihukum Allah karena mereka menolak untuk diberkati oleh Allah. Demikian juga ketika Yesus menghukum manusia nanti masuk neraka, bukan salahnya Yesus, tapi karena manusia itu memilih untuk tidak diberkati masuk surga, tetapi memilih untuk masuk neraka, disesatkan oleh iblis. Saya pikir sudah jelas, oke? Oke. Gini Bang, kasus Sodom Gomora dan Nuh itu karena pada saat itu
seluruh warganya itu memang pada saat itu membangkang kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menghukum, kan gitu Bang. Tapi korelasinya dengan Amalek, ini kasusnya beda. Yang pertama gini, ini sebenarnya balas dendam yang 420 tahun sebelumnya yang dilakukan. Di mana balas dendam? Makanya Bapak tadi nggak mengikuti. Makanya kalau belajar Alkitab itu harus memperhatikan historis. Iya, ini ada jurnalnya. Sejarah, bentar kan. Sejarah Amalek itu bukan hanya di zaman Saul. Sejarah Amalek itu diawali ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sebenarnya ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, semua penduduk bangsa Kanaan itu yang menolak Israel disuruh ditumpas. Disuruh ditumpas. Tetapi mengapa masih ada sisa-sisa bangsa Israel Amalek itu? Karena bangsa Israel itu tidak taat kepada Allah. Maka nanti kalau baca nanti di kitab Hakim, kenapa bangsa Israel itu berperang dan berperang terus? Karena mereka tidak melakukan perintah Allah. Kalau bangsa Israel ketika masuk tanah Kanaan melakukan perintah Allah itu, maka Timur Tengah itu menjadi damai. Jadi kekacauan dan peperangan yang terjadi setelah zaman Yosua masuk tanah Kanaan terjadi oleh karena kelalaian bangsa Israel itu sendiri. Maka ketika dosa itu, ketidaktaatan itu berdampak dan terus-menerus, maka harus terus dikerjakan. Karena bangsa Amalek ini, kalau kita berbicara kejahatannya, bangsa Amalek ini bangsa yang jahat, memusuhi Allah. Makanya sekarang harus kau renungkan, mana lebih berharga bagi Allah kekudusannya daripada seluruh ciptaannya. Toh nanti di akhir zaman pun langit dan bumi akan lenyap kok. Artinya jangan pernah menilai kekudusan Allah berdasarkan manusia. Enggak. Bagi Allah, saya sudah katakan tadi, 3 orang, Lot dan kedua anaknya lebih berharga daripada seluruh kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kekudusan. Bahkan kalau saya kasih tahu sama kamu, kenapa Allah menghukum Sodom dan Gomora? Allah memberikan kesempatan untuk orang Sodom, cukup 10 orang saja yang bertobat. Waktu dia Abraham waktu berdoa kepada Allah memohon, kalau ada 10 orang saja di Sodom dan Gomora yang bertobat, itu Sodom Gomora nggak akan dihukum. Tapi kenyataannya kan nggak ada. Yang ada cuma 3. Artinya tidak memenuhi standar Allah. Baru kalau bicara tentang Nuh, kenapa Allah menghukum manusia di zaman Nuh? Allah sudah memberikan waktu 120 tahun supaya bangsa di zaman itu bertobat. Sekarang saya kasih tahu jarak antara Yosua, jarak Yosua. Kita lihat ini ya. Yosua hidup tahun berapa? Yosua hidup tahun berapa? Kita lihat Yosua hidup tahun berapa di situ? Dia hidup tahun 1200. 1200 ya, Masehi. 1300 kita buat. Kemudian Saul hidup tahun berapa? Ini kita lihat jarak sejarahnya. Saul itu hidup tahun 1050 Masehi. Berarti jarak antara Yosua dengan Saul itu 200 tahun. Anda bisa bayangkan, ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, 200 tahun sebelumnya, sudah disuruh mereka untuk ditumpas, tapi bangsa Israel gagal. Artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk bangsa Amalek itu diberkati, untuk mereka bertobat. Kenyataannya apakah orang Amalek bertobat percaya kepada Allah yang dibawa, yang diberitakan orang Israel? Tidak. 200 tahun waktu yang diberikan untuk orang Amalek itu bisa memikirkan kembali tentang berkat keselamatan di Israel yang dari Israel. Tapi mereka mengeraskan hati. Sekarang pertanyaan, kalau sudah dikasih 200 tahun hidup di tanah Kanaan, tapi mereka justru bekerja menyesatkan bangsa Israel. Pertanyaannya sekarang, apakah kita menyalahkan Allah ketika mereka sudah dikasih 200 tahun kesempatan untuk bertobat? Coba mikir. Iya, kalau lagunya Pamber, 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, soma lapa lae. Nah gitu kan. Jadi kalau orang Amalek itu, 1 tahun, 2 tahun kau ku kasih anugerah. 3 tahun, 4 tahun kau ku kasih anugerah. Ini sudah 200 tahun. Selamat tinggal, matilah kau. Kan gitu jadinya. 200 tahun itu Pak jaraknya, dikasih mereka anugerah untuk bertobat.
Kenyataannya mereka bukan bertobat, Hmm. tapi kenyataannya mereka malah menyesatkan, menentang, malah semakin menjadi-jadi memusuhi umat pilihan Allah. Jadi bukan Allah yang sadis, tapi memang bangsa Amaleklah yang bebal, tidak tahu diri, tidak sadar bahwa sudah 200 tahun mereka dikasih anugerah untuk sadar, tapi tidak sadar. Sadar, 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 engkau tak sadar. Sadar, 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 kau tak sadar. 200 tahun kau tetap bebal, matilah kau. Wajar. Saya tidak menyalahkan Allah, saya justru menyalahkan Amalek. Justru saya berpikir, kenapa nggak dari dulu aja bangsa Amalek itu dihabiskan? Ya toh? Iya, langsung dimusnahkan dengan bencana gitu ya. Kenapa Ya, harus kalau dibantai dengan gitu? bencana, makanya saya kasih tahu samamu. Di zaman Nuh, Allah menghukum dunia dengan air. Di zaman Sodom dan Gomora, Allah menghukum manusia dengan api. Di zaman Israel, Allah menghukum manusia dengan apa? Dengan manusia. Maka nanti di akhir zaman, Allah menghukum manusia dengan neraka. Yaitu terserah Allah mau menghukum bagaimana. Tapi historisnya itu loh yang harus kita lihat. Allah menghukum kok. Bisa menghukum melalui air bah, bisa. Sudah dilakukan. Menghukum melalui bencana, menghukum melalui tula, sudah dilakukan di Mesir. Iya kan? Dengan kematian anak sulung. Jadi kalau kita berbicara Allah, yang pertama, jangan pernah menyalahkan tindakan Allah. Pahamilah tindakan Allah. Bahwa tindakan Allah itu tidak pernah menyatakan kekudusan tanpa didahului oleh kasih. Tidak pernah menyatakan hukuman tanpa didahului dengan peringatan. Ingat itu. Makanya kalau belajar Alkitab harus mengerti historisnya. Karena Alkitab itu berbicara karya Allah di dalam sejarah. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan omon-omon. Oke bro? Oke, siap Bang. Oke. Masuk akal sih, masuk akal. Ya, bisa diterima jawabannya. Oke, Tapi ini saya jadi ada pertanyaan lagi apa yang diutarakan tadi sama Abang. Di situ kan dikatakan anak-anak yang menyusu juga dibantai gitu. Aku mencoba untuk mengkorelasikan sifat Tuhan yang maha adil kepada makhluknya gitu. Apakah Tuhan itu tahu bahwa bayi ini bakal jadi orang jahat, akhirnya dimusnahkan? Oke, saya kan sudah gugat. Nah, itu mengkorelasikan untuk keadilannya itu, Bang. Iya, bukan, makanya saya bilang Untuk tadi apa sama diciptakan? kamu. Oke. Iya. Baca Gimana, kejadian baca Keluaran 20. Allah menyatakan hukuman itu sampai generasi ketiga keempat bagi orang-orang yang memusuhinya. Itu sudah hukum dia. Kita baca. Makanya jangan main-main dengan kekudusan Allah di situ. Nih kita lihat 20. Ini Keluaran 20 ya. Iya, silakan. Jadi kalau orang yang memusuhi Allah, hukumannya jelas kok. Jadi kalau kau bilang bayi-bayi, udah kau bilang tadi sak tungir-tungir, disikat habis kalau macam-macam. Iya, tenang ya. Sedangkan kita tahu kan bayi itu nggak ngerti baik dan buruk gitu, Bang. Iya, makanya nanti kalau berbicara itu nanti kita akan bicara tentang kodrat dosa dengan perbuatan dosa. Akan saya jelaskan nanti tentang kodrat dosa ini. Lihat, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan kepada keturunan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini hukumnya. Jadi Allah jangan nilai berdasarkan selera kita, tapi nilailah Allah berdasarkan hukum. Jadi hukum itu yang harus menilai. Ketika Allah bertindak di luar daripada hukumnya, berarti Allah itu tidak konsisten. Tapi kalau Allah itu bertindak sesuai dengan hukum, berarti Allah itu benar, kudus, karena dia menegakkan hukumnya. Ini hukum Taurat. Perhatikan di situ. Oh iya. Aku Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat
dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi Allah bertindak berdasarkan hukumnya, bukan bertindak semau-maunya, serampangan, enggak. Jadi sekarang kamu mau hilangkan hukum yang dibuatnya. Kalau kita menilai pemerintah atau penegak hukum tidak berdasarkan hukum yang ditegakkan, maka tidak udah ada pengadilan. Hidup kita jadi barbar. Tidak ada lagi otoritas. Jadi ini berbicara Allah konsisten dengan hukumnya. Makanya Allah itu bukan penghukum yang serampangan, tapi Allah itu penghukum yang adil, penghukum yang tegak lurus dengan hukumnya. Nah, itu yang harus pahami. Makanya tadi sudah saya gugah sebenarnya cara berpikirmu di awal. Di zaman Nuh ada nggak bayi-bayi? Di zaman Nuh Ada Bang, ada. ya udah. Kenapa? Karena kekudusan Allah itu lebih berharga dari seluruh ciptaannya. Harus ingat itu. Jangan dihinakan Allah oleh karena dosa ciptaan, nggak boleh. Tapi ciptaan yang tidak menuruti standar Allah, maka ciptaan itu layak dihukum oleh pencipta. Nah, harus begitu, bro. Oke. Ini Oke, baru ya. kali ini aku dapat jawaban yang menurutku ada benang merahnya ke situ, Bang. Oh iya, Jadi jawaban aku, ini iya, iya. jawaban Kristen. Saya jujur Abang wawasannya tentang Alkitabnya sendiri itu saya acungi jempol. Dan Oke. Terima saya kasih. terima jawaban Abang. Jadi saya ini juga belajar, Bang, gitu loh, Bang. Ini kenapa ada ayat kayak gini? Saya belum dapat jawabannya di komal-komal lain. Ini dapat jawabannya di Abang gitu loh, masuk gitu, Bang. Kan boleh kan, Bang, sebagai muslim kan juga belajar juga gitu loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kepada Saya narasumbernya langsung gitu, Bang. Oke, nggak apa-apa, bro. Gitu. Karena memang saya buka Komal ini untuk membantu orang mengerti iman Kristen. Karena bagi Nah, saya urusan dan agama urusan masing-masing. Tapi urusan surga iya, hanya urusan Yesus. Makanya saya buka Komal. Iya. iya. Masalah Itu masuk apapun akal, Bang. agamamu, apapun imanmu terserah. Tapi masalah untuk masuk surga hanya urusan Yesus. Karena hanya satu datang dari surga yang diutus dari surga Yesus. Dan hanya satu utusan yang dari surga kembali ke surga hanya Yesus. Itu Pak. Yang lain, walau alam. Iya. Nah itu. Ini namanya berdiskusi, Bang. Jadi saya Oh iya juga betul. menghindari debat. Nah, dan ini saya rasa berdiskusi dengan sehat baru di Komal ini gitu loh. Ya, terima kasih. Saya salut sama saudara-saudara di sini juga gitu, Bang. Ya, puji Tuhan. Ini lagi, Bang, Oke. ada lagi, Bang. Yang mana, bro? Itu di Galatia Galatia 3:13. Oh. Saya udah tahu. Galatia 3:13. Kita baca ya. Nah, ini. Jadi kalau berbicara tentang Galatia ini, kita bicara nanti baiknya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kalimat ini, kalimat terakhir ini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, itu terambil dikutip dari Ulangan 21 ayat 23. Jadi di dalam hukum Taurat, orang yang tergantung disalibkan itu orang-orang terkutuk. Tetapi Yesus rela mati dengan cara terkutuk, supaya dengan demikian dia membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu tidak dapat mengampuni dosa. Hukum Taurat itu hanya mampu menunjukkan dosa. Maka hukum Taurat itu hanya tahu untuk menghukum. Melanggar, dihukum begini. Kalau tidak melanggar, ya jalan normal. Di situ. Jadi Yesus menanggung kutuk hukum Taurat itu
dengan kematian dirinya. Artinya kita yang seharusnya mati untuk menanggung dosa, perbuatan, dan hakikat dosa kita, tetapi Kristus menanggung itu demi kita. Ini yang namanya disebut dengan dia menggantikan kita, supaya kita dibebaskan. Seperti itu penjelasannya ini. Dan ini nanti kalau mau dibaca secara keseluruhan, ini berbicara tentang hukum Taurat antara hubungan Yahudi dengan non-Yahudi. Ini lihat ini. Ini. Berarti saya melihatnya ini Yesus kok malah dikutuk gitu loh. Di ayat begitu. Ini itu. Bukan begitu ya? Jadi gini. Jadi makanya saya udah awali tadi ini lihat. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini hukum di dalam kitab Perjanjian Lama. Dipencet ini ada di ulangan. Ini ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama orang yang mati seperti Yesus itu dianggap terkutuk. Tetapi Yesus mau rela dianggap terkutuk oleh dunia ini. Dianggap terkutuk secara hukum, supaya dengan demikian dia membebaskan kita dari kutuk dosa, dari kutuk hukum Taurat itu. Itu artinya, Pak. Jadi bukan Yesusnya yang terkutuk, tapi dia menempuh jalan rela mati terkutuk, supaya dia membebaskan kita. Kalau saya kasih ilustrasi seperti pahlawan, dia rela mati di medan perang, sak mayat-mayatnya enggak ditemukan, sampai disebut dia mati yang tragis. Tapi lewat kematiannya itu, dia justru membebaskan orang lain dari perbudakan dan perhambaan. Contoh kayak Panglima Sudirman, ketika dia mati di medan perang, ditembak kepalanya, doar, pecah, enggak ditemukan kepalanya. Itu kan secara manusiawi itu kan kematian yang tragis. Tapi dia memilih jalan itu, dia rela melakukan itu, supaya kita jangan terjajah, jangan teraniaya. Itu. Jadi Yesus menempuh jalan itu. Tidak bisa kita katakan Panglima Sudirman itu menjadi orang yang paling tragis, enggak. Justru dia disebut pahlawan. Nah, begitu, Bro. Itu berarti ketika Yesus menuju tiang salib, itu atas kehendak Bapa apa memang Yesus, karena Yesus sendiri kan berharap dia diselamatkan di kayu salib, Bang, pada saat dia berdoa di Taman Getsemani itu, Bang. Bunyi kalimat doanya Yesus kan bukan mengharapkan diselamatkan. Tapi kalau saya melihat doa Yesus itu kan justru bukti ketaatan dia kepada sang Bapanya. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kalimat doa itu berbicara apa? Yesus taat kepada kehendak Bapa. Apa itu? Bahwa Yesus harus mati dalam ketaatan yang sempurna. Perhatikan ya, Bro ya. Jadi ketaatan yang sempurna ada di dalam kitab Roma ya. Ketaatan satu orang. Jadi kita lihat dulu ketaatan satu orang. Kita baca ini di kitab Roma. Nah, ini ada ini kitab Roma. Satu orang. Oke. Roma 5 ayat 19. Perhatikan di sini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa yang dimaksud ketidaktaatan satu orang maka manusia menjadi berdosa? Itu berbicara Adam dan Hawa. Oleh ketidaktaatan Adam, maka semua manusia menjadi terkutuk dalam dosa. Maka dosa yang ada pada manusia terjadi oleh ketidaktaatan. Maka harus ditebus oleh Yesus melalui ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang sempurna itu dibuktikan oleh Yesus di kayu salib, bahwa dia taat menanggung kutuk dosa, yaitu penyaliban itu pada dirinya sendiri.
Bahkan Yesus ketika disalib itu ada nggak kata-kata dia kata-kata marah, kata-kata mengutuki, kata-kata jengkel? Tidak ada. Bahkan Yesus di kayu salib masih mampu berdoa kepada mereka, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada kata-kata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Tidak ada kata-kata ngumpat satupun. Artinya apa? Jadi ketaatan Yesus menanggung penderitaan salib itu, itulah kuasa yang membebaskan manusia dari kutuk dosa, di mana dosa itu ada pada manusia oleh ketidaktaatan. Jadi ketaatan menebus manusia dari ketidaktaatan. Nah itu, makanya Yesus harus mati dengan cara demikian. Bisa dipahami, bro? Paham. Ini dia. Ini. Oke. Ini penjelasannya menarik sekali nih abangku. Saya juga berterima kasih buat abang yang sudah kasih jawaban dengan diskusi yang sehat ini. Dan juga harapan buat teman-teman juga belajar dari Komal ini juga gitu. Jadi kita sama-sama saling menguatkan iman kita dengan kembali belajar kepada kitab masing-masing gitu. Itu harapan-harapan kita kan Bang ya. Dan saya suka sekali berdiskusi dengan abang gini. Santun, saya rasa ini menurutku bagus sekali. Jadi kita berdiskusi tergantung teman-teman yang mendengarkan ini menyikapi, kan banyak punya kacamata masing-masing gitu loh Bang. Kan gitu Bang ya. Jadi gini, daripada kita gontok-gontokan, debat kusir, nggak ada ujungnya kan gitu. Oke, saya kasih tahu sama bro, kenapa Yesus harus mati. Ada historis pewahyuan. Jadi kalau saya punya istilah namanya pewahyuan progresif ada di dalam Alkitab. Kita mulai ceritanya dari Adam. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Adam dan Hawa untuk menutupi dosa ketelanjangannya? Adam dan Hawa itu mengambil dedaunan. Pertanyaannya, apakah dedaunan itu berkenan di hadapan Allah untuk menyelesaikan dosa ketelanjangannya? Tidak. Tidak bisa. Makanya Allah datang kepada Adam membawa kulit binatang untuk menjadi menggantikan dedaunan itu. Perhatikan. Allah mengambil kulit binatang. Kenapa ada kulit binatang? Berarti itu berbicara korban sebenarnya. Kemudian Habil dengan Kain sama-sama mempersembahkan kurban. Tapi kurbannya Habil berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena ada kurban dari hewan, ada darah. Kemudian Nuh, ketika peristiwa bah itu setelah selesai, Nuh itu membawa kurban, mempersembahkan kurban hewan. Kemudian kita masuk kepada Abraham. Abraham ketika mengikat perjanjian dengan Allah, itu ditandai juga dengan kurban. Yang hebatnya lagi, waktu Abraham mengikat perjanjian dengan Allah, kurban itu disebut seekor anak domba. Seekor domba yang disediakan sebagai pengganti untuk Ishak. Domba inilah kemudian yang dikorbankan oleh Abraham. Artinya di situ ada darah. Kemudian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada kurban. Setiap rumah pintu Israel itu ada tanda darah. Darah hewan yang ditaruh pandang pintu. Dan setiap rumah yang ada tanda darah, keselamatan ada pada mereka. Tapi rumah yang tidak ada tanda darah, itu kematian anak sulung manusia dan hewan. Kemudian ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka disuruh membangun yang namanya kemah tabernakel. Di dalam kemah tabernakel itu mereka selalu mempersembahkan kurban. Kurban pagi dan petang yang selalu dikorbankan di mezbah korban bakaran. Dan ada kurban yang dilakukan di atas tabut perjanjian 1 kali 1 tahun, di mana darah domba Paskah itu dipercikkan di sana. Jadi ketika Yohanes Pembaptis sebagai penutup perjanjian lama berjumpa dengan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Yesus, kepada orang banyak, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Pertanyaannya, mengapa Yohanes Pembaptis sebagai penutup perjanjian lama dan pembuka pintu perjanjian baru mengatakan bahwa Yesus itu sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia?
Karena inilah yang disebut dengan progresif pewahyuan Allah yang tergenapi tentang kurban. Kalau di zaman Adam masih disebut kulit binatang, di zaman Kain masih disebut binatang, di zaman Nuh binatang, di zaman Abraham seekor anak domba, kemudian di zaman Musa disebut ada namanya domba yang tak bercacat celah, yang dikatakan yang kudus, yang suci, yang harus dipercikan darahnya. Makanya Yesus waktu di kayu salib, apa yang dikatakan dia? Sudah selesai. Artinya apa? Seluruh kurban yang secara simbolis dalam perjanjian lama itu telah digenapi pada pribadi Yesus. Makanya dikatakan di dalam kitab Ibrani, tidak ada pengampunan dosa tanpa ada darah yang tercurah. Itulah konteks perjanjian lama. Berarti konsep keselamatan umat Kristiani itu penebusan Bang ya, bukan pertobatan. Penebusan itu, pertobatan itu adalah respon terhadap penebusan, Pak. Betul. Jadi pertobatan itu respon terhadap penebusan. Jadi pertobatan itu artinya kita merespon karya Allah yang dinyatakan Allah di dalam Kristus. Dan kita merespon karya Allah dalam Kristus, kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami anugerah-Nya, maka saat itulah kita mengalami lawatan kasih-Nya. Dan lawatan kasih Allah itulah yang membuat kita bertobat. Karena pertobatan itu Allah bekerja melalui firman dan Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu arti pertobatan. Jadi pertobatan itu artinya pergantian penguasa dalam diri kita. Kita dikuasai oleh keakuan, oleh dosa, oleh iblis, maka sekarang waktunya kita dikuasai oleh Kristus. Kita dikuasai oleh firman, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Itu pertobatan, Pak. Jadi pertobatan itu respon terhadap kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah yang bekerja dalam diri kita melahirkan kita menjadi manusia baru. Maka dikatakan 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di situ. Nah, begitu Pak ya. Berarti gini Bang, berarti urutannya itu, konsep keselamatannya itu penebusan dulu baru pertobatan. Nah, kalau tidak ada penebusan bagaimana kita bertobat? Justru pertobatan kita itu terletak kepada kuasa penebusan Kristus. Ya. Makanya dikatakan oleh Paulus, sia-sia kamu menjadi Kristen tanpa kamu menerima Kristus. Sia-sia menjadi Kristen tanpa menerima karya kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Gak ada. Bahkan Kristen itu tidak ada kalau bukan karena penebusan Yesus. Makanya bangsa Israel itu kan titik awalnya mereka dibesarkan oleh Allah ketika ada Paskah. Ketika mereka memberikan tanda darah pada pintu rumah mereka, itu bicara Paskah. Ketika darah itu ditaruh pada bang pintu, itulah titik balik bangsa Israel dibesarkan Allah, sehingga kematian anak sulung terjadi di Mesir. Makanya kekristenan itu dibangun di atas dasar kematian, kebangkitan Kristus. Situ. Kenapa? Karena kematian Kristus artinya dia membebaskan kita dari kutuk dosa. Kebangkitan Kristus artinya dia membebaskan kita dari maut. Kemuliaan Kristus artinya bahwa Kristus menjamin hidup kekal di surga buat kita. Maka Kristus yang mati itu bukti keselamatan, kemenangan atas dosa. Kebangkitan Kristus bukti kemenangan atas maut. Kemuliaan Kristus bukti hidup kekal ada pada Yesus. Makanya Yesus di dalam Yohanes 14 berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali membawa kau ke tempatku. Jadi iman Kristen itu dibangun di atas dasar kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Karena kematian, kebangkitan, kemuliaan Kristuslah menjadi puncak dari segala karya Kristus dalam kedatangan yang pertama. Itu. Berarti gimana? Bagaimana nasib orang-orang Israel, orang Yahudi yang tidak menerima Yesus, Bang? Oke, pertanyaan yang bagus. Janji keselamatan itu sebenarnya sudah diberikan di zaman Adam. Keluaran pasal 3:15. Di dalam Keluaran pasal 3:15, janji itu diberikan kepada Adam dengan berkata demikian. Keturunan wanita akan meremukkan kepala ular.
siapakah keturunan wanita yang meremukkan kepala ular? Itulah yang menjadi pusat pengharapan Adam dan Hawa sampai Yesus datang. Maka sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ular? Keturunan ular. Ular itu berbicara dosa, berbicara maut, berbicara kematian, kejahatan. Jadi siapakah yang berkuasa mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan maut? Itulah Yesus. Jadi umat manusia sejak zaman Adam, selama mereka berpengharapan kepada datangnya keturunan perempuan yang mengalahkan iblis, maka keselamatan mereka ada di dalam memandang akan kedatangan Kristus. Tetapi setelah Kristus datang, nasibnya Bang, nasibnya. Ya mereka diselamatkan. Diselamatkan nasib orang selama, Israel, orang Yahudi. Bukan hanya Karena orang yang Israel. saya tahu, dengarin. ya, yang saya tahu orang Yahudi, orang Israel kan pasti orang Yahudi, Bang. Iya, Orang Yahudi belum tentu orang Israel. Nah, makanya setahu saya orang Yahudi itu dia tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Makanya saya bukan hanya bicara Israel lagi, bro. Saya sudah berbicara seluruh manusia sejak zaman Adam. Jadi umat manusia sejak zaman Adam itu berpengharapan kepada datangnya Mesias. Kejadian 3:15 itu Israel belum ada, masih Adam dan Hawa. Jadi janji Allah akan keselamatan kepada Adam itu berlaku kepada manusia sepanjang masa. Nah, ini kalau saya tulis, nah ini semudah-mudahan, aku lagi cari kertas bentar ya. Iya, silakan. Saya menarik sekali nih kalau diskusi dengan Abang ini. Dapat poin-poin penting di sini. Ya, saya ambil kertas biar. Nah, ini. Jadi kita bicara, ini sejarah ya. Jadi historis keselamatan di dalam Alkitab itu enak dibahas. Makanya Alkitab itu kitab yang historis. Ya, jadi historis, arkeologis, dan teologis. Nah, ini historis, arkeologis, teologis. Nah, itu keren bahasanya. Nah, ini kita bahas ya. Jadi kita bicara tentang Adam itu tahun berapa ya hidupnya? 5.000 tahun sebelum Masehi. Adam. Jadi kita bicara ini sejarah. Sejarah keselamatan. Berarti Adam 5.000 sebelum Masehi. Kejadian 3:15 ada janji Mesias. Ini namanya proto-evangelium. Artinya Injil pertama kali diberitakan di zaman Adam. Dan ini berlaku sampai datangnya Yesus. Oke. Israel itu menjadi sebuah bangsa yang dibesarkan Allah ada di tahun 1500 sebelum Masehi. Ini Musa. Kalau Abraham itu ada di tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi janji tentang Mesias yang diberikan kepada Adam dan Hawa ini berlaku di zaman Abraham, berlaku di zaman Israel sampai datangnya Yesus. Itu Pak. Jadi kalau Bapak tanya bagaimanakah keselamatan? Nah, ini ya. Before Yesus, setelah Yesus. Jadi keselamatan di zaman Adam sampai datangnya Yesus itu artinya apa? Mengharapkan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Ini dia. Tetapi keselamatan setelah Yesus datang artinya apa? Percaya dan menerima Yesus yang sudah datang dan plus menantikan kedatangan kali yang kedua. Jadi keselamatan bangsa Israel bagaimana di sini? Percaya kepada Mesias yang akan datang. Bagaimana cara mereka mempercayai itu kepada Mesias yang akan datang? Makanya ada namanya ibadah kurban. Bangsa Israel itu melakukan ibadah kurban pagi dan petang. Kurban ini kedatangan Yesus yang pertama, Bang ya? Iya, kedatangan Yesus pertama kan di sini. Yesus lahir dari rahim Maria. Kedatangan Yesus yang kedua nanti dia disertai oleh para malaikat, Yerusalem baru turun dari surga. Jadi semua umat mulai dari Adam
sampai datangnya Yesus, iman mereka adalah menantikan ini, janji Mesias yang meremukkan kepala ular ini, itu iblis. Dan ini sudah digenapi. Kapan mereka yang percaya di zaman perjanjian lama, di zaman Abraham, di zaman Israel, diselamatkan oleh Yesus? Ada ayatnya, Pak. Kita baca Matius 27 ini. Lihat. Jadi sudah terbukti itu. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini ada di dalam buku Sinaksariun Gereja. Mereka-mereka itu ada catatannya. Ya, saya tidak punya bukunya, tapi udah pernah kita bahas. Jadi mereka yang hidup sejak zaman Adam sampai kematian Yesus, mereka yang meninggal sudah dibangkitkan oleh Yesus dari dunia orang mati, masuk Firdaus. Dan nanti akan Yesus bangkitkan mereka untuk masuk surga. Jelas, Pak, ya? Jelas, Bang. Nah, itu. Jadi keselamatan itu ada pada Yesus. Orang, makanya jadi ini salib. Ini berarti Yesus, ya. Orang yang saya tangkap berarti orang Israel pun yang jadi pilihan Tuhan pun itu bakal dimusnahkan juga, Bang. Kalau mereka nggak menantikan Mesias, makanya di sini jadi iman manusia sejak zaman Adam, Israel, mereka itu keselamatannya menanti-nantikan Mesias yang dinantikan dengan ibadah kurban. Ini siapa ini? Tolong di mute dong. Moderator tolong di mute ya. Jadi ini menanti-nantikan Mesias, ibadah kurban. Tetapi kalau sudah Yesus datang, kita tidak menanti-nantikan lagi. Di sini namanya menerima. Jadi setelah ini, setelah Yesus, maka di sini menerima kedatangan pertama plus menantikan kedatangan kedua. Nah, di situ dia. Jadi kita tinggal menerima kedatangan pertama dan kita menantikan kedatangan Yesus kedua. Kalau di sini mereka hanya menantikan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias. Jadi seluruh umat Israel, seluruh umat dari sejak zaman Adam, keselamatannya menanti-nantikan Mesias. Ya, Israel pun diselamatkan oleh menanti-nantikan Mesias. Baca aja Yesaya 53. Ya, ini aku baru ingat deh, Bang, dari teman-teman yang komen, Tuhan itu hanya menyelamatkan 144.000 orang dari bangsa Israel aja. Itu benar, Bang. Berarti di luar Israel itu belum diselamatkan, ribu. Ya, ini salah baca ini, Pak. 144.000 itu disebut tua-tua, Pak. Jadi bukan umat percaya, tua-tua. Tahu Bapak tua-tua? Tua-tua itu artinya pemimpin yang sangat posisinya tertinggi di dalam keimamatan. Kalau ada tua-tua, berarti ada imam-imam. Kalau ada imam-imam, gitu, Bang, ada umat. Jadi tua-tua ini artinya pimpinan tertinggi dalam keimamatan, tua-tua. Di bawah tua-tua itu ada imam-imam. Di bawah imam ini ada umat. Jadi kalau saya pakai istilah keimamatan, tua-tua ini, sebentar dulu. Imam tua-tua ini sama dengan kayak imam besar kayak Harun, ya. Tapi kalau imam-imam ini keturunan Lewi, kalau kita pakai struktur Israel. Di bawah keturunan Lewi ini ada 11 suku lagi Israel. 12 suku, jadi, Bang, total ya? Iya, 12 suku. Tapi kan 12 kali 12, Pak Erben. 12 kali 12, 144. Ya. Jadi setiap suku Israel ada 12. 12, ya setiap suku 12, jadi 12 kali 12. Ini bukan itu yang mau saya sampaikan. Jadi yang disebut di situ di kitab Wahyu itu kan 114 tua-tua. Bukan 114 umat, bukan. Jadi ada tua-tua, ada imam, ada umat. Di situ yang harus dipahami. Betul, kalau umat, jangan bentar dulu supaya jangan terganggu otaknya. Jadi kalau berbicara umat, nanti baca di kitab Wahyu, maka dikatakan semua bangsa, suku dan bahasa datang menyembah Allah, ada di dalam kitab Wahyu. Jadi yang 144.000 itu tua-tuanya.
Tapi kalau umatnya itu semua bangsa, ada, kita baca aja. Coba dibaca 144.000 di dalam Alkitab itu. Nanti di ayat-ayat berikutnya ada itu yang 100 yang bangsa-bangsa lagi tuh. Kita baca ya. Tambah banyak yang nonton ini, Bang. Dari 200 loh jadi 550. Ya jangan lupa follow like ya kan. Bangsa yang diselamatkan biasanya 500 lebih kok. Woi, mantap. Saya suka ini diskusi kayak gini nih. Kita baca aja ya. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Itu kan yang tadi disebutkan itu. Nanti kita baca lagi bangsa-bangsa ada kok di kitab Wahyu. Pokoknya kalau belajar Alkitab itu asik masalahnya. Ya. Wahyu. Langsung ke sumbernya, Bang. Ya, Wahyu 7 kita lihat ya. Nanti di sini ada disebut. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di daratan atau di lautan atau di pohon-pohon. Ini bahasa apokalipsis ya. Dan aku melihat seorang malaikat lagi muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru, perhatikan, dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ya, janganlah merusak bumi, laut, dan pohon-pohon sebelum materai hamba-hambanya kami beranya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku Israel. Jadi 144.000 ini dari semua suku Israel. Tapi bukan hanya itu. Tetapi ayat berikut. Ini orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Jadi jangan dibaca hanya di sini. Di dalam pasal ini 144.000-nya ada di ayat dan aku mendengar ini. Ini kan 144.000 dimeteraikan dari semua suku Israel. Ini termasuk tua-tua yang disohorkan ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, dari suku, kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini. Jadi jangan hanya di atas, di ayat di atas. Jadi semua bangsa ada. Bahkan dikatakan di dalam Matius 24 ya, Yesus tidak akan datang kali yang kedua sebelum ada dari setiap suku bangsa yang percaya kepada Yesus. Jadi semua bangsa nanti ada di sana. Semua suku bangsa. Itu ada di dalam Matius 24 ya. Matius 24 itu dikatakan permulaan penderitaan, perhatikan ya. Ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Yesus mau datang, semua suku bangsa di dunia ini harus percaya Yesus dulu. Ada dari setiap suku bangsa. Di Indonesia sekitar ada 100 suku lagi yang belum percaya Yesus. Sekitar 100 suku. Yang sama sekali belum ada percaya Yesus. Tapi itu suku-suku pedalaman. Dalam waktu dekat itu akan terjangkau semua. Yakinlah. Oke, siap. Ini menarik sekali nih abangku. Semua pakai data dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Aku izin follow Bang ya. Oh ya, monggo silakan bro. Sering-sering datang ke sini diskusi. Siap. Karena abangku. Saya terima kasih. Oke, thank you bro ya. Saya izin turun dulu. Saya juga belajar lagi nih soal Bible. Ini ayat-ayat yang banyak ditanyakan dan belum sempat dapat jawabannya. Semua dapat jawabannya di. Saya harap dapat jawaban di abang gitu. Terima kasih abangku. Ya silakan datang ke sini. Saya biasanya kalau bisa saya jawab, saya pasti jawab. Kalau saya terima kasih abangku. Jawab, saya akan bilang saya tidak bisa jawab. Saya belajar lagi. Nah. Siap abangku, sama saya seperti itu juga. Terima kasih buat saudara-saudaraku semua, buat abang. Salam. Salam. Terima kasih bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. God bless you too.